Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Perdana dari kelas A. Kali ini saya akan membawakan dakwah mengenai anak terakhir fitrah. Kenapa saya membawakan dakwah ini? Karena ini sangat berhubungan sekali dengan pendidikan di PAUD. Mungkin dengan dakwah ini sangat bermanfaat bagi para guru, orang tua, dan para pendidik lainnya. Oke, baik. Kenapa di sini saya ingin berbicara tentang anak adalah fitrah? Oke, baik. Dalam ajaran Islam, setiap anak yang lahir membawa fitrah. Jadi semua anak yang baru lahir, semuanya membawa fitrah, bersih, masih suci. Mereka terlahir dengan kesucian, potensi kebaikan yang ada pada diri mereka, dan kesiapan mereka untuk mengenal Tuhannya, yaitu Allah. Masa usia dini adalah masa emas atau sering disebut dengan golden age yang menentukan arah kehidupan mereka kelak. Maka guru dan orang tua sangat berperan besar dalam menjaga dan mengembangkan fitrah tersebut. Ada hadis yang berbunyi, fa'akim wajadaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasya alaiha, yang berarti, maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Islam, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Surat Ar-Rum ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang lurus, suci, dan siap menerima nilai kebenaran sejak awal kehidupannya. HR Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa semua anak mengikuti apa yang ditanamkan oleh orang tua sejak lahir. Maka sebagai orang tua kita harus menanamkan kebaikan ke jalan yang lurus, disiplin yang baik kepada anak. Pesan untuk para guru PAUD: 1. Jadilah penjaga fitrah anak. Guru bukan hanya pengajar, tapi penjaga kesucian jiwa anak. Sikap, tutur kata, dan perlakuan guru akan membekas dalam hati mereka. Kedua, didik anak dengan kasih sayang. Rasulullah bersabda, barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Lingkungan PAUD harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi anak, supaya kita dengan maksimal bisa menjaga fitrah lahir mereka. Yang ketiga, hindari ucapan negatif. Jangan memberi label anak seperti nakal, bandel, tidak bisa. Karena semua kata-kata yang keluar dari mulut guru adalah doa bagi masa depan anak. Keempat, biasakan kebaikan melalui contoh. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan dicontoh oleh anak. Maka itu, hati-hati para guru, berikan anak contoh yang baik bagi mereka. Pesan untuk orang tua adalah pendidik utama.
Pendidik pertama. Anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Di sekolah anak hanya menghabiskan 2-3 jam setiap hari. Bagaimana dengan di rumah? Semua waktu anak habis di rumah. Bersama siapa? Tentu saja bersama orang tua. Jadi sebelum anak pergi ke PAUD, sebelum anak pergi ke sekolah, rumah adalah madrasah pertama bagi anak. Apa yang terjadi di rumah menentukan akhlak mereka. Baik buruk perlakuan orang tua, baik buruk contoh orang tua, baik buruk perkataan orang tua akan selalu ditiru oleh anak. Yang kedua, jaga emosi dan lisan di depan anak. Anak menyerap apapun. Mereka sangat cepat menyerap seperti spons. Jadi saat spons ditempelkan ke air dan kita peras, spons akan cepat sekali menyerap. Nah, itulah anak-anak. Kemarahan, cinta, kata-kata dan perbuatan dari orang-orang di rumah, orang tua mereka, bahkan di lingkungan mereka cepat sekali diserap oleh mereka. Yang ketiga, tanamkan nilai agama sejak dini melalui hal-hal sederhana seperti mengucapkan salam saat mereka datang, saat mereka mau pergi. Ucapkan salam. Ajarkan anak-anak untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ajarkan anak-anak doa harian yang sangat mudah, seperti doa sebelum makan, sebelum tidur. Saya yakin bunda-bunda di sini pasti sudah mengajarkan doa-doa tersebut kepada anak, karena itu adalah hal yang basic sekali untuk anak-anak. Kemudian mengenalkan Allah dan beserta ciptaannya. Bagaimana caranya? Kita ajak anak-anak berkeliling ke lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita mengajarkan mereka untuk saling mengasihi kepada sesama. Bagaimana cara kita mengajarkan mereka mengasihi kepada makhluk-makhluk Allah. Bahkan pada binatang sekecil apapun kita ajarkan. Ada binatang kecil lewat, ada serangga, mereka lewat, ajarkan anak-anak. Binatang tersebut juga mau hidup seperti kita. Mereka punya keluarga seperti kita. Bagaimana jika kamu menyakitinya? Apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Seperti itu. Anak-anak akan mudah sekali menyerap jika bunda-bunda atau orang tua mengajarkan dengan cerita. Ajarkan kepada mereka. Kemudian membiasakan adab. Adab saat makan, adab saat berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya, dan adab saat bermain. Nah, banyak sekali adab yang harus diajarkan pada saat makan. Misalkan saat makan, bagaimana mereka makan. Sebelum makan apa yang harus dilakukan? Cuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan. Setelah itu berdoa. Gunakan dengan makan, biasakan dengan tangan kanan. Tidak berbicara pada saat makan. Seperti itu. Kemudian ada berbicara. Bagaimana cara dia berbicara dengan orang yang lebih tua? Bagaimana cara berbicara dengan teman sebaya? Pasti ada perbedaan. Kemudian adab saat bermain. Kita ajarkan pada mereka saat mereka bermain ke rumah teman. Bagaimana kita harus ajarkan. Misalkan saat bermain di rumah teman, ajarkan anak untuk membiasakan memberikan salam dulu sebelum masuk, seperti itu. Kemudian bagaimana mereka berbagi permainan dengan teman mereka. Banyak sekali adab-adab yang harus diajarkan kepada anak-anak. Yang keempat, menghormati keunikan perkembangan anak. Kenapa di sini saya katakan hormati keunikan perkembangan anak? Karena tiap anak berbeda. Jangan sampai orang tua memaksakan kehendaknya. Jangan sampai orang tua menuntut anak untuk jadi seperti ini, seperti itu. Orang tua harus tahu
bagaimana karakter anak tersebut, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara mengajarkan, karena setiap anak berbeda. Jangan memaksakan anak kita untuk menjadi seperti anak lain. Dan setiap anak berkembang sesuai dengan ritmenya masing-masing. Sekali lagi kepada ayah bunda, jangan paksakan anak untuk menjadi orang lain. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan diri mereka sendiri, biarkan mereka berkembang sesuai dengan ritme mereka sendiri. Penutup untuk dakwah kali ini adalah saya ingatkan lagi, anak-anak terlahir dalam keadaan fitrah, suci, penuh potensi, dan siap diarahkan menuju kebaikan. Tugas kita sebagai guru dan orang tua adalah menjaga, merawat, dan mengembangkan fitrah tersebut melalui keteladanan, cinta, dan pendidikan yang benar. Semoga Allah menjadikan kita pendidik yang amanah, orang tua yang amanah, dan penuh kasih sayang. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.